Mungkin bisa kita mulai aja sekarang ya, teman-teman. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dasar-dasar akuntansi. Nah, mungkin teman-teman di pertemuan yang sebelumnya udah belajar dasar-dasar ekonomi, kayak misalnya permintaan penawaran, konsep dasar ekonomi, dan juga pendapatan nasional gitu. Nah, untuk sejalan dengan dasar-dasar ekonomi, tentu kita perlu belajar dasar-dasar akuntansi juga, karena eh, materi ini cukup sering keluar ya di UTBK ataupun ujian-ujian lainnya mandiri gitu. Oke, namun di pertemuan kali ini kita hanya membahas dasarnya aja, meliputi poin-poin yang aku tercantumkan di depan. Ada definisi akuntansi, terminologi akun dasar, konsep akuntansi, siklus akuntansi, kualitas informasi akuntansi, dan mungkin kita akan melakukan beberapa kegiatan gitu, seperti bahas soal ataupun game Kahoot dan semacamnya gitu. Mungkin teman-teman juga udah belajar di sekolah masing-masing, namun nggak ada salahnya kita nge-review gitu kan, dasar-dasar akuntansi. Oke, namun sebelumnya aku mau perkenalkan diri aku kembali. Perkenalkan teman-teman, nama aku Hans Bangatur Pakpahan. Aku tahun ini jadi mahasiswa baru di akuntansi UGM. Nah, aku mengucapkan selamat datang kepada teman-teman Menti di pertemuan ekonomi yang keempat. Semoga teman-teman bisa aktif di kelas ini. Nah, nggak apa-apa banget kalau misalnya on cam itu bagus, ataupun ada kendala jaringan, ataupun ya seperti itu, nggak apa-apa off cam. Nah, aku mau ngasih disclaimer sebelum kita mulai. Kalau mau nanya ataupun aku kecepatan, langsung sanggah aja on mic. Soalnya kebetulan kalau aku share screen, itu aku nggak nampak ini kolom chatnya teman-teman. Jadi kalau misalnya Kak kecepatan nih gitu, nggak apa-apa langsung on mic aja. Ataupun ada mau nanya di sela-sela materi nggak apa-apa. Tapi aku nanti bakalan ngasih space untuk ini sih, untuk bertanya banyak gitu. Jadi banyak-banyak bertanya. Oke. Nah, namun sebelum kita ke inti materinya, aku mau brainstorming bareng sama teman-teman sekalian. Nah, mengenai hoax dan fakta tentang akuntansi. Nah, aku punya 4 pernyataan. 4 pernyataan ini bisa jadi hoax atau fakta. Nah, mungkin aku mengharapkan partisipasi dari teman-teman untuk menjawab ya. Yang pertama itu, akuntansi hanya hitung-hitungan aja. Jadi dia sebatas hitung-hitungan aja. Nah, ini hoax atau fakta, teman-teman? Hoax. Hoax, Kak. Oke, aku mau konfirmasi. Mungkin banyak teman-teman yang bilang hoax. Nah, jadi benar sekali, akuntansi itu nggak hanya hitung-hitungan. Akuntansi itu perlu ketelitian juga. Nah, banyak orang yang mengatakan kalau akuntansi itu sebatas angka-angka. Enggak, akuntansi itu lebih dari itu. Mereka perlu memiliki pengetahuan yang luas untuk penjurnalan ataupun merekayasa angka-angka ini gitu. Nah, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Dalam akuntansi diperlukan kehati-hatian. Nah, ini gampang. Mungkin jawabannya benar semuanya. Jadi pernyataan yang kedua ini fakta, karena akuntansi perlu kehati-hatian ya. Kalau misalnya nggak teliti bisa nggak balance gitu. Nah, berkaitan dengan itu kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Saldo balance itu pasti benar. Fakta. Hoax. Ada fakta, ada hoax. Yang mana nih? Fakta. Hoax. Kalau balance belum berarti yang di dalam. Nggak apa-apa. Oke. Ya, belum tentu Jadi benar ya. kalau misalnya ada pernyataan saldo balance itu pasti benar. Nah, aku bisa bilang ini ya mungkin setengah-setengah. Jadi hoax ya, teman-teman. Karena kalau mungkin debit dan kredit itu balance saldonya. Namun bukan hanya indikator tersebut dilihat apakah akuntansi itu benar, penjurnalannya benar gitu, penyusunannya benar. Nah, ada indikator lain. Contoh indikator yang lain itu seperti akuntansi itu pelaporan itu harus dari awal hingga akhir, harus sesuai urutan, harus sesuai dengan alur, harus sesuai dengan tahap-tahapan yang sesuai dengan standar. Nah, mungkin nanti tahap-tahapannya aku akan jelasin di siklus akuntansi. Nah, yang pernyataan keempat ini cukup unik, soal akuntansi di UTBK itu sulit. Nah, aku mau jawab aja, ini mungkin bisa kita jawab bareng-bareng nanti di akhir pertemuan, karena nanti kita akan bahas soal-soal akuntansi. Nah, oke, kita lanjut ke definisi akuntansi. Nah, mungkin di sumber-sumber lain atau buku-buku lain, jurnal gitu, banyak definisi mengenai
akuntansi ada yang menurut Ikatan Akuntan Indonesia, menurut AAA, menurut pendapat-pendapat lain. Nah, tapi aku ngambil yang paling umum nih dari menurut si AICPA, American Institute of Certified Public Accounting. Nah, jadi AICPA ini kayak organisasi akuntan-akuntan di Amerika. Nah, kalau di Indonesia namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi mereka mengatakan bahwa akuntansi itu sebagai sebuah seni pencatatan, penggolongan, dan pengkisaran. Mungkin yang 3 variabel ini mungkin bisa teman-teman perhatikan karena cukup mungkin aku pernah jumpa soal ini. Jadi dia menanyakan 3 variabel si pencatatan, penggolongan, dan pengkisaran. Nah, mungkin bisa digarisbawahi, aku lanjutin dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Nah, aku mau sharing, jadi aku ini kan aku belajar akuntansi dasar ini kelas 11 semester 2 ya, pas aku SMA. Nah, ketemulah aku sama si definisi akuntansi menurut si AICPA. Dia bilang akuntansi sebagai sebuah seni. Nah, aku bingung nih, kayak, apaan sih seni? Orang cuma angka-angka doang kok, gak ada seni-seninya gitu kan. Nah, namun setelah aku belajar, hingga kelas 12 aku belajar akuntansi jasa, akuntansi dagang, gitu sampai akhir, aku mendapatkan sebuah, ya mungkin aku bisa mendefinisikan itu sebagai sebuah seni juga gitu, karena dalam melaporkan keuangan kayak mungkin teman-teman udah belajar kayak buku besar ataupun jurnal-jurnal lainnya, itu seni gitu karena membutuhkan penyusunan yang jelas, dan juga kalau misalnya di akhir yang kita kerjakan itu balance benar, nah itu mendapatkan kepuasan tersendiri. Nah, jadi akuntansi itu jangan dibawa ribet ya teman-teman, anggap aja kayak sebuah ilmu baru yang harus kita pelajarin juga gitu. Apalagi teman-teman yang sosum. Baik, nah aku mau jelasin tentang konsep dasar akuntansi. Nah, ini disclaimer juga, mungkin banyak teman-teman yang dari sumber lain ada belasan konsep dasar akuntansi, namun kali ini aku akan mengambil 6 yang paling umum, yang paling menurut aku krusial untuk dijelaskan sama teman-teman sekalian. Oke? Kita mulai yang pertama, business entity, pembedaan kepemilikan aset antara pemilik dan usaha. Nah, mungkin aku jelasinnya ini dalam sebuah kasus gitu, contoh studi kasus. Nah, aku punya usaha catering. Nah, usaha catering aku ini memiliki laba gitu. Setelah berjalannya waktu, usahaku memiliki laba. Nah, di perusahaan aku juga mengalami beban juga, ada beban kayak misalnya beban menggaji pegawai, membeli barang-barang baru gitu kan. Nah, aku sebagai pemilik usaha tersebut tidak semata-mata mengambil laba perusahaan aku untuk diri aku sendiri, tidak semata-mata mengakui beban perusahaan aku oleh uangku sendiri. Artinya kas ataupun aset dari si bisnis dengan aset aku sendiri itu nggak bisa disatuin ya teman-teman, terpisah gitu. Walaupun kita sebagai pemilik usaha aslinya itu nggak boleh disatuin. Misalnya kas di perusahaanku itu 10 juta, uang aku 5 juta. Aku nggak semata-mata mengasumsikan, oh uangku 15 juta sekarang, nggak boleh begitu. Nah, namun ada juga ya kayak pemikiran, wah jadi prive nggak bisa dong, prive. Mungkin teman-teman ada yang udah kenal itu prive apa, aku jelasin kepada teman-teman yang belum mengerti ya. Jadi prive itu sebuah akun di mana pemilik mengambil beberapa nominal dari kas perusahaan. Nah, jadi itu kan konsepnya. Jadi mungkin ada yang bilang, wah Kak, prive berarti nggak bisa dong, itu kan nggak menyalahi business entity. Nah, konsep prive itu beda teman-teman, bukan berarti dia mengakui pendapatan dan beban perusahaan itu ke dirinya sendiri. Dia hanya mengambil beberapa nominal uang dari kas perusahaan. Jadi itu nggak menyalahi aturan gitu. Ya wajar aja sih kayak suatu waktu pemilik mengambil kasnya gitu. Jadi nanti dapat mengurangi kas dan juga modal si perusahaan. Oke, lanjut ke konsep dasar yang kedua, money measurement, penetapan satuan moneter dalam pelaporan akuntansi. Nah, ini mungkin cukup mudah. Jadi dalam pelaporan akuntansi itu, kalau misalnya di awal di transaksinya itu menggunakan rupiah, nah kita melaporkan semua jurnal-jurnal, melaporkan semua ya kertas kerja gitu dalam rupiah juga hingga akhir, hingga laporan keuangan. Kalau di awal rupiah, di akhir juga rupiah. Kalau di awal dolar Amerika Serikat, maka di akhir dolar Amerika Serikat. Nah gitu. Jadi memerlukan satuan moneter tertentu. Oke, yang ketiga itu going concern. Usaha diekspektasikan dalam jangka panjang. Nah, contoh kasus yang tadi, kayak usaha catering. Nah, jadi aku harus mengasumsikan
usaha aku itu akan terus berkembang untuk bulan-bulan berikutnya, akan terus berkembang untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan optimisme gitu kan. Jadi pemilik usaha itu harus memiliki pandangan yang ke depan. Jadi gimana cara supaya berkembang perusahaan aku dengan cara membuat beberapa strategi-strategi supaya berkembang. Nah, itulah yang dimaksud dengan going concern. Jadi pemilik usaha itu jangan langsung menyerah, jangan langsung negative thinking kayak wah pandemi gini sulit lah, gulung tikar lah besok gitu, nggak begitu. Jadi harus memiliki pemikiran ke depan. Itulah yang namanya going concern. Oke, kita lanjutkan yang ke konsep tiga berikutnya. Dua aspek terjadi dalam sebuah peristiwa. Nah, ini contoh kasus lagi di bisnis catering juga. Jadi untuk bisnis catering kan memerlukan barang-barang ya teman-teman, kayak misalnya kompor ataupun mesin blender gitu kan. Nah, pada saat aku membeli ini barang-barang ini, maka aku akan mengurangi kasku, aku akan mengurangi uang dari usahaku gitu kan, karena untuk membeli barang-barang gitu, barang-barang yang kedua ini. Nah, satu sisi aku merasa rugi, kayak misalnya, wah kurang nih uangku gara-gara beli ini gitu, berarti berkuranglah kasku, nggak bisa beli yang lain-lain gitu kan. Nah, itulah sisi yang satu lagi. Sisi satu laginya, barang-barang ini dapat menjadi barang-barang yang produktif. Kompor, mesin blender ini dapat menjadi menghasilkan uang bagi aku, menjadi barang-barang yang produktif. Nah, sisi lain seperti itu. Nah, itulah dimaksud dengan dua aspek yang berbeda. Di aspek yang ini seperti ini, yang di aspek sana seperti itu. Gitu. Lanjut yang berikutnya, accounting period. Proses akuntansi terbagi menjadi periode-periode gitu. Nah, pelaporan akuntansi itu biasanya dilakukan di akhir tahun ya, di akhir tahun 31 Desember di tahun yang bersangkutan. Nah, disitulah dilaporkan seluruh transaksi ataupun kegiatan-kegiatan perusahaan, kegiatan-kegiatan keuangan gitu perusahaan. Nah, ya wajibnya itu 1 tahun. Namun ada juga beberapa perusahaan yang membuat laporan keuangan setiap 3 bulan sekali, setiap sebulan sekali. Nah, itu tergantung si kebijakan perusahaan. Jadi ya gampang aja gitu, tergantung gitu. Itulah namanya accounting period, ada periode-periode tertentu. Selanjutnya, matching concept, accrual basic dan cash basic. Nah, ini mungkin sedikit belibet, namun aku akan menjelaskannya lebih simpel gitu. Nah, oke. Jadi matching concept ini terbagi menjadi dua, accrual basic dan cash basic. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dua anak ini, accrual sama cash? Nah, jadi yang kedua ini termasuk bagaimana kita mengakui si pendapatan kita dan juga beban kita. Bagaimana kita mengakui pendapatan dan beban kita. Kita masuk ke pendapatan. Si accrual basic ini mengakui pendapatannya berbeda dengan cash. Accrual basic mengakui pendapatannya itu seperti ini. Mungkin dia membeli gini. Perusahaan catering kayak tadi. Ada sebuah pelanggan untuk acara pernikahannya bulan depan gitu. Dia memesan kepada aku, dia nelpon aku kayak, Hans, tolong buat catering untuk bulan depan, aku mau nikah gitu. Nah, itu pada saat dia nelpon, aku bilang kayak, oke gitu. Nah, di situ aku mencatatkan transaksi. Walaupun aku belum mendapatkan uang, walaupun aku belum mendapatkan panjar ataupun DP gitu, belum mendapatkan uang, di situ aku mencatatkan transaksinya, pemesanan catering untuk bulan depan oleh nyonya ini gitu. Nah, itulah accrual basic, berbeda dengan cash basic. Pendapatan mereka diakui dengan pada saat kita menerima uangnya. Nah, mungkin kayak bulan depan kan. Pas bulan depan aku buat cateringnya, terus dia bayar melunaskan cateringnya gitu. Nah, pada saat dia pelunasan barangnya, pada saat uang aku terima, disitulah cash basic, disitulah pendapatan itu diakui. Berbeda dengan si accrual kan. Jadi accrual itu sebelum aku menerima uang pun aku udah buat ini ya, buat transaksinya. Nah, itu. Kita masuk ke akun yang kedua, yaitu beban. Nah, si accrual basic ini pengakuannya beda dengan si cash basic. Pengakuan si accrual ini kayak gini. Kayak bisnis catering tadi, kayak aku punya blender, aku punya kompor. Nah, kan gini, misalnya aku beli bulan Januari gitu, aku beli barang-barang ini. Nah, pada saat laporan akuntansi, laporan keuangan di tanggal 31 Desember, berbeda dong yang aku beli di Januari dengan yang di akhir. Maksudnya blender itu aku udah pakai, berarti nilai gunanya berturun kan, nilai mutunya berturun dari yang sebelumnya aku beli bagus gitu, karena aku udah pakai. Nah, disitulah terjadi penyusutan barang-barang tetap, disitulah terjadinya penyusutan. Nah,
penyusutan itu, misalnya aku belinya harganya 5 juta. Nah, nanti di akhir tahun aku mungkin mengakunya valuasinya itu 4 juta. Karena aku udah pakai 1 juta untuk tahun ini gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan si pendapatan beban menurut accrual basic. Nah, beda lagi dengan cash basic. Cash basic itu terjadi kalau misalnya kita mengeluarkan kas, kita mengeluarkan uang untuk melakukan transaksi tertentu, kayak membayar gaji pegawai, membeli barang-barang tertentu. Pokoknya kuncinya itu cash basic itu dia ada berhubungan berorientasi dengan uang gitu. Nah, jadi aku mau jelasin kalau misalnya di dalam akuntansi modern yang sekarang ini cash basic itu jarang banget dipakai. Sekarang kita pakai accrual basic karena lebih relevan gitu, lebih sesuai dengan keadaan perusahaan, ya sesuai dengan keadaan perusahaan. Oke, lanjut ke kualitas informasi akuntansi. Namun sebelumnya ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Mungkin kita bisa bahas bareng-bareng. Ada? Oke, mungkin cukup jelas. Ada? Oke. Mungkin aku lanjutin aja, nggak apa-apa banget kalau misalnya mau nyela ataupun mau nanya di tengah-tengah itu nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke kualitas informasi akuntansi. Nah, ya yang seperti yang tadi, mungkin banyak, mungkin belasan-belasan, namun aku ngambil 6 yang paling inti-intinya aja sih. Nah, jadi yang paling penting itu sih nomor 1 sama nomor 2 ya. Pokoknya yang paling umum, yang paling utama gitu, harus relevan dan harus dapat diandalkan. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, informasi akuntansi yang kita laporkan gitu harus relevan, artinya sesuai dengan kenyataan perusahaan, nggak ada yang ditambah-tambahin, yang nggak ada dikurang-kurangin, harus sesuai dengan kenyataan. Kalau labanya setahun ini 5 juta, berarti di laporan itu kita harus buat 5 juta. Nggak ada kayak manipulasi, itu nggak ada ya teman-teman. Oke. Nah, yang kedua itu, mungkin aku mau jelasin dulu perbedaan manipulasi dengan rekayasa. Nah, kalau misalnya aku bilang laporan keuangan itu dapat direkayasa, transaksi itu dapat direkayasa gitu. Menurut teman-teman itu benar atau enggak? Halo? Enggak. Nggak bisa kayak. Bisa ya? Oke. Ada lagi yang bilang iya ada nggak? Bisa. Mungkin mayoritas masih malu-malu ya. Mungkin jawabannya nggak bisa. Nah, aku mau ngasih sharing-sharing ilmu sama teman-teman. Ternyata manipulasi dan rekayasa itu berbeda di dalam akuntansi. Nah, mungkin rekayasa itu stigmanya negatif ya, stigmanya kayak ditambah-tambahin gitu. Nah, jadi manipulasi dan rekayasa itu merupakan 2 hal yang berbeda. Manipulasi itu ya kayak tidak sesuai dengan kenyataan. Namun rekayasa itu berbeda di dalam akuntansi. Mungkin di kehidupan nyata itu rekayasa itu stigmanya negatif, namun di dalam akuntansi itu sah-sah saja. Karena sejatinya konsep rekayasa itu seperti ini. Nah, jadi angka-angka transaksi yang mentah itu, yang di awal, kayak misalnya membeli barang, menggaji pegawai, membayar listrik, nah itu kan angka-angka mentah. Kita belum masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, jurnal umum, buku besar, itu masih mentah. Nah, proses dalam data mentah ini menjadi data yang jadi, data yang sudah kita laporkan dalam laporan final keuangan. Nah, itu yang disebut dengan rekayasa. Jadi, data-data mentah tadi kita rekayasa menjadi sebuah laporan gitu, sebuah laporan. Nah, jadi laporannya ini, hasil rekayasa ini dapat kita gunakan untuk keputusan-keputusan perusahaan. Nah, jadi mungkin rekayasa berbeda konsepnya dengan manipulasi. Jadi yang salah itu manipulasi, teman-teman. Nah, yang kedua itu dapat diandalkan, tentu saja informasi akuntansi itu harus dapat diandalkan, harus terbukti kebenarannya. Nah, yang ketiga dapat dipahami. Kualitas informasi akuntansi itu dipakai oleh dua pihak gitu, pihak eksternal sama pihak internal. Nah, nanti setelah slide ini kita akan bahas perbedaan pihak internal sama pihak eksternal. Nah, jadi informasi akuntansi itu harus dapat dipahami oleh si eksternal dan si internal. Jadi jangan buat laporan kayak dipahami si eksternal namun nggak dipahami internal, begitu pula sebaliknya. Jadi kedua belah pihak ini harus sama-sama mengerti apa yang dilaporkan gitu dalam akuntansi. Nah, yang keempat netral, nggak memihak siapa-siapa, nggak memihak pihak manajer, nggak memihak pihak investor gitu, nggak. Jadi harus sesuai dengan kenyataan. Nah, yang kelima ketepatan waktu. Nah, informasi akuntansi ini diperlukan dalam, seperti yang bilang tadi,
diperlukan dalam membuat persetujuan, membuat keputusan-keputusan perusahaan. Nah, jadi disitulah kita menunggu informasi akuntansi harus sesuai dengan harus tepat waktu pada saat kita membutuhkan laporan. Nah, itulah mungkin beberapa perusahaan membuat laporan keuangannya tiap 3 bulan sekali, tiap bulan sekali. Jadi mereka tahu. Jadi, oh bulan ini penurunan laba nih, berarti bulan depan kita harus buat seperti ini, seperti ini. Nah, itulah konsep ketepatan waktu. Oke. Nah, yang keenam itu harus terverifikasi, artinya harus dapat diuji, harus dapat terbukti kebenarannya. Nah, mungkin di beberapa perusahaan itu akan ada namanya auditor. Auditor ini pihak yang memeriksa laporan keuangan kita apakah benar atau enggak. Oke, JJ mau nanya atau ada yang mau nanya? Saya Kak mau bertanya. Baik, apa itu? Kan di netral tuh tidak memihak siapapun. Emang ada laporan akuntansi yang memihak gitu Kak? Kayak gimana ya? Pasti ada sih ada kayak kejahatan-kejahatan dalam akuntansi gitu, kayak dia memihak, misalnya dia memihak pihak internal gitu. Jadi si akuntannya ini membuat labanya gede-gede gitu, padahal sebenarnya enggak, sebenarnya kenyataannya enggak seperti itu. Jadi akibat dengan labanya yang besar itu, jadi ditampilkanlah ini labanya besar, wah ke investor gitu. Wah, investor merasa keren nih perusahaan labanya gede, jadi mereka buat investor itu memberikan investasi kepada si perusahaannya. Nah, jadi itu kan termasuk penyelewengan ya, termasuk kesalahan gitu. Jadi itulah terjadi penipuan. Jadi harus sesuai dengan kenyataan dan juga harus tidak memihak dengan siapa-siapa. Ya gitu, harus lurus aja, nggak ada berat sebelah gitu. Mungkin seperti itu. Ada yang mau nanya lagi? Kak mau nanya. Siapa tadi? Mungkin Adis dulu ya, yang mungkin ya. Oh ya, yang ketepatan waktu tadi itu berarti diituinnya supaya perusahaannya bisa kontrol keadaan uangnya gitu ya? Iya, satu. Nah, yang kedua itu perusahaan itu kadang-kadang membutuhkan keputusan gitu dalam satu periode, beberapa periode gitu. Nah, jadi keputusan itu harus dilakukan dalam beberapa waktu gitu. Jadi dalam waktu tersebut dibutuhkan informasi akuntansi. Nah, mungkin kalau misalnya redaksinya untuk mengontrol itu bisa jadi benar. Jadi ya seperti itu. Oke, Kak, makasih. Makasih, sama-sama. Ada lagi? Tadi ada yang on mic? Mau Kak. Siapa? Leli ya? Oh, Kak, boleh tolong dijelasin nggak bedanya sama relevan sama terverifikasi itu yang gimana ya Kak? Sama kalau misalnya data akuntansinya nggak sesuai dengan kayak nggak tepat waktunya gitu, berarti datanya bisa berubah atau gimana? Oh, oke, aku jawab perbedaan relevan dan terverifikasi dulu ya. Jadi relevan itu harus sesuai dengan kenyataan, artinya nggak ada yang ditambah-tambahin dan nggak ada dikurang-kurangin. Pokoknya yang kita laporkan itu sesuai dengan kenyataan dan keadaan si perusahaan. Nah, kalau terverifikasi itu, laporan yang kita susun itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat diuji kembali sama ya mungkin ada namanya auditor. Nah, auditor ini berfungsi untuk menguji laporan keuangan kita. Nanti disitulah terjadinya terverifikasi apakah benar yang kita laporkan, apakah sesuai atau enggak. Nah, tadi pertanyaan yang kedua apa? Mungkin bisa yang di bagian ketepatan waktu. Kalau semisal data akuntansinya nggak disetorin sesuai waktunya, itu datanya bakal berubah gitu ya Kak? Atau gimana? Kalau misalnya ini sih sesuai dengan kebijakan perusahaannya ya. Jadi mungkin mereka melakukan kebijakan itu tiap 3 bulan sekali. Nah, atau gini, misalnya mereka buat 3 bulan sekali. Namun di pertengahan bulan kedua gitu, mungkin mereka harus membuat keputusan gitu. Mungkin bisa menggunakan laporan yang sebelumnya, laporan trimester sebelumnya. Jadi disitulah terjadinya informasi akuntansi itu dibutuhkan dalam pembuatan keputusan. Oke. Makasih Kak. Sama. Ada lagi? Lagi teman-teman? Oke, mungkin masih malu-malu. Kita lanjutin aja.
Next, nah ini aku bilang pengguna laporan akuntansi terdiri menjadi 2 jenis. Ada pihak internal sama pihak eksternal. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman, mulai dari pihak internal. Pihak internal adalah pengguna yang berasal dari internal manajemen perusahaan atau bisnis, bertujuan untuk melakukan evaluasi dan peningkatan usaha. Nah, si pihak internal ini mungkin orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut. Mereka berfungsi untuk melakukan evaluasi dan peningkatan usaha. Contohnya CEO, CFO, COO, staff manajerial, pemilik usaha, dan lain-lain. Oke, kita ke pengguna eksternal. Adalah pengguna yang berasal dari luar atau eksternal perusahaan atau bisnis, bertujuan untuk memberikan investasi, audit, pinjaman, dan sebagainya. Nah, aku akan jelasin si peran-peran mereka ya. Jadi investor ini berfungsi untuk memberikan investasi kepada perusahaan gitu. Nah, kalau kreditor berfungsi untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan. Biasanya kreditor itu pihak bank gitu, bank-bank umum gitu. Auditor pemerintah yang aku bilang tadi berfungsi untuk melakukan audit atau pemeriksaan kepada laporan keuangan kita. Nah, yang terakhir itu pelanggan pihak eksternal. Nah, ini pelanggan itu membutuhkan laporan keuangan gitu untuk ya menilai bagaimana keadaan perusahaan tersebut, sehat atau enggak sih gitu, produknya gimana gitu. Oke. Siklus akuntansi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap pencatatan, kedua tahap pengisaran, yang ketiga tahap pelaporan. Nah, yang pertama kita tahap pencatatan. Mungkin maaf ada terpotong ya, sorry, kayaknya masih terbaca sih. Kita yang pertama bukti transaksi. Bukti transaksi itu kayak faktur, ada bond, ada cek, ya gitulah. Pokoknya itu bukti-bukti transaksi di akuntansi gitu. Terus masuk ke jurnal. Jadi jurnal-jurnal itu kan itu bukti transaksi itu kan masih berupa angka. Nah, angka-angka uang gitu kan. Uang. Nah, jadi jurnal ini berfungsi untuk memberikan identitas si angka-angka tersebut. Misalnya membeli barang sebesar 100.000. Nah, berarti jurnal itu berfungsi untuk 100.000-nya ini apa gitu. 100.000 berarti kasnya berkurang 100.000, perlengkapan bertambah gitu. Nah, jadi 100.000-nya ini apa? Kita kasih identitas di jurnal ini. Dapat berupa kas, berkurang di kas, dan juga bertambah perlengkapan gitu. Lanjut ke buku-buku besar. Buku besar. Nah, jadi akun-akun yang sudah diberi identitas tadi disusun menjadi sebuah buku besar ataupun namanya bahasa Inggrisnya ledger. Nah, jadi di buku besar itu kita cantumkan akun-akun yang sudah kita beri identitas. Nah, jadi di buku besar itulah kita masukkan aktivitas-aktivitasnya itu apa. Gitu. Nah, mungkin sedikit membingungkan kalau misalnya kita bahas ini lebih dalam. Namun nanti di pertemuan selanjutnya di akuntansi jasa, mudah-mudahan kita bisa bahas ini ya, bahas si siklus-siklus ini. Gitu. Namun aku untuk kali ini aku akan ngasih tahu yang ini aja sih. Perkenalan-perkenalannya dulu. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua yang namanya tahap pengisaran. Nah, jadi dimulai dengan namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kayak semacam tabel gitu untuk memberikan akun beserta nominalnya. Nah, jurnal penyesuaian yang aku bilang tadi. Misalnya aku beli blender itu bulan Januari. Nah, di bulan Desember itu misalnya aku beli di bulan Januari itu 5 juta. Nah, di bulan Desember itu nggak bakalan 5 juta lagi gitu valuasinya, nggak bakalan 5 juta lagi nilai si blender itu karena aku udah pakai kan. Nah, setelah terjadi jurnal penyesuaian, yang 5 juta tadi kita sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, disitulah namanya jurnal penyesuaian. Jadi nanti dicantumkan 4 juta gitu di akhir ya di laporan keuangan terakhir gitu. Oke, namanya jurnal penutup. Yang terakhir yang selanjutnya jurnal penutup gitu. Jurnal penutup itu berfungsi untuk menutup akun-akun nominal. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar akun nominal, akun real gitu. Jadi bedanya apa sih, Kak? Nah, nanti kita akan pelajarin lagi di slide selanjutnya. Nah, jadi pokoknya jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal, ingat aja. Nah, yang selanjutnya untuk menutup akun besar, selanjutnya neraca saldo setelah penutup. Nah, neraca saldo setelah penutup ini kayak tabel berisi akun dan juga nominal setelah penutupan terjadi. Nah, jadi isi dari neraca saldo setelah penutup ini hanya akun-akun real. Nanti aku akan jelasin ya.
Nah, ada sih namanya kertas kerja ataupun worksheet gitu. Kertas kerja ini sebenarnya nggak wajib untuk dicantumkan dalam siklus akuntansi, namun kertas kerja ini berfungsi untuk meyakinkan kembali apakah yang kita kerjakan itu benar. Jadi di kertas kerja itu bakalan tercantumkan, bakalan ada dari jurnal hingga jurnal penutup itu bakalan dicantumkan dalam si kertas kerja. Jadi kalau misalnya hasilnya balance di dalam kertas kerja, berarti yang kita kerjakan itu benar. Nah, belum tentu benar juga, karena tergantung sih ada indikator-indikator lain. Namun si kertas kerja ini biasanya tuh untuk meyakinkan bahwa wah ini balance gitu, berarti benar. Oke, kita lanjut ke tahap pelaporan. Nah, jadi laporan itu sebenarnya ada 4. Ada 4, laporan keuangan atau financial statements, laporan laba rugi atau income statements, laporan perubahan modal atau owner's equity statement, dan juga laporan arus kas tambahannya atau cash flow statements. Nah, yang terakhir itu neraca. Nah, nanti neraca yang terakhir ini kita masukkan ke laporan keuangan yang di tahun berikutnya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya di siklus akuntansi ini, mungkin ada yang membingungkan. Ada? Oke, mungkin kita lanjutin aja. Nah, ini kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi bakalan kita pakai konsepnya itu hingga sampai akuntansi gitu. Pokoknya sampai akuntansi advance itu ini bakalan berlaku. Jadi ini perlu untuk diperhatikan. Jadi persamaan dasar akuntansi itu memiliki 2 rumus umum, yaitu sebenarnya yang kedua ini sebenarnya sama aja sih, namun pemakaiannya mungkin lebih gampang. Ini si harta sama dengan utang tambah modal. Jadi aset itu sama dengan harta, liabilitas itu sama dengan utang, ekuitas itu sama dengan modal. Jadi ya ini sama aja sih. HUM, harta utang modal, ALE, aset liabilitas sama ekuitas. Nah, ini oke, apa tuh Wawa? Kalau utang itu bisa dibilang kewajiban kan ya? Bisa. Utang bisa sama dengan kewajiban. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kalau misalnya aku kayak gini, nampak nggak yang si jenis akunnya? Enggak ya? Nampak, Kak. Nampak ya? Oh, soalnya ini ada Windows sih. Kak. Oke, makasih konfirmasinya. Nah, jadi akun ini ada 2 ya, akun real sama akun nominal. Nah, akun real itu si yang 3 ini, si aset, liabilitas, keuangan, ekuitas maksud aku. Akun real itu yang 3 ini, si aset atau harta, utang atau liabilitas, modal atau ekuitas. Jadi akun real itu yang 3 ini. Karena kenapa disebut akun real? Karena yang 3 ini akan masuk ke laporan keuangan tahun depan. Yang aku bilang tadi. Ini bakalan termasuk ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi kenapa si akun nominal nggak ikut? Nah, akun nominal ini yang bakalan ditutup di jurnal penutup nanti. Akun nominal itu ada 2, pendapatan sama beban. Nah, kenapa Kak ditutup? Karena pendapatan dan beban itu nggak akan sama di setiap tahunnya. Jadi pendapatan itu berbeda tahun ini sama tahun yang lalu, beban bakal beda sama tahun ini sama tahun yang lalu. Jadi pendapatan dan beban ini bakalan masuk ke dalam modal gitu, Jadi yang aku bilang tadi, laporan perubahan modal yang di sini. Nah, laporan perubahan modal yang di sini ini akan berhubungan dengan si jurnal penutup, si akun nominal. Nah, jadi kalau misalnya pendapatan dikurangin beban, hasilnya positif, berarti dia memiliki laba. Dia memiliki laba. Nah, jadi laba ini akan ditambahkan ke modal. Jadi modalnya bertambah gitu. Kalau misalnya pendapatan dikurang beban, hasilnya negatif, nah artinya dia memiliki kerugian atau rugi kan. Nah, jadi kerugian itu bakalan dikurangin ke si modal, jadi modalnya berkurang. Nah, jadi itulah mengapa akun nominal akan ditutup, karena mereka ini dapat dioperasikan gitu. Jadi nggak pala penting untuk tahun berikutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam namanya yang modal nanti di laporan perubahan modal. Nah, seperti itu penjelasan dari persamaan dasar akuntansi. Nah, ini kita akan belajar mengenai posisi akun real dan akun nominal. Nah, jadi bentar.
Jadi ini ada 5 akun utama ya. Jadi harta, ada utang, ada modal, ada pendapatan, ada beban. Nah, mungkin teman-teman agak belibet membedakan yang mana yang debit, yang mana bertambah di debit, yang mana bertambah di kredit gitu kan. Nah, jadi aku ingat aku diajarin guru aku pas kelas 10 itu aku kan kebetulan aku ada ekskul ekonomi kan, olimpiade. Nah, guruku itu menjelaskan seperti ini supaya bagusnya, supaya lebih gampangnya. Nah, ini kita punya 5 jari. Nah, kita tutup seperti ini, jadi bakalan kayak gini kan. Nah, yang di sini ingat aja yang namanya harta ataupun aset. Di sini namanya si beban, harta beban. Nah, yang kedua ini yang paling ujung ini, akan bertambah di debit. Sebenarnya selalu normal sama selalu bertambah itu sama aja. Jadi yang kedua ini akan bertambah di debit. Ingat aja yang dua ini gitu. Jadi mereka akan bertambah di debit dan juga mereka akan berkurang di kredit. Sebaliknya yang 3 ini si utang, modal sama pendapatan, mereka sebaliknya dari yang sudut ini. Mereka bertambah di kredit, mereka berkurang di debit. Nah, jadi seperti itu, ingat aja yang 2 ini. Pokoknya yang 2 ini bertambah di debit, si harta debit berkurang di kredit, si beban juga seperti itu. Nah, berarti sisanya bertambah di kredit. Seperti itu. Mungkin sedikit membingungkan ya, kayak seakan-akan ini harus dihafal. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah terbiasa, ini bakalan hafal-hafal aja, bakalan kayak sudah terbiasa gitu. Setelah sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aku mau nanya. Boleh. Siapa tuh? Aku, Kak. Hasna. Oke. Hasna, silakan. Aku mau nanya, ini kan di buku SKS kuning tuh adanya aktiva ya, bukan harta. Apa aktiva sama harta tuh sama atau gimana, Kak? Oh, sebenarnya aktiva sama harta itu sama. Jadi mungkin kalau misalnya penyebutan aktiva itu mungkin dia lebih membedakan ya. Aktiva itu bisa dibilang aktiva tetap, aktiva lancar gitu. Nah, itulah sebenarnya sama aja aktiva sama harta. Jadi aktiva ini kayak sebenarnya ini nggak resmi sih. Jadi kalau misalnya aku menerjemahkan itu, aktiva itu untuk membedakan aktiva lancar, aktiva tetap. Harta lancar, harta tetap, aset lancar, aset tetap gitu. Nah, mungkin aku nanti bakalan jelasin perbedaan si aset lancar sama aset tetap. Nah, jadi sama aja ya, Hasna. Terima kasih, Kak. Sama. Ada lagi? Kak, mau nanya dong. Oh, siapa tuh? Duluan. Kayla Siapa ya? Ya udah. Kayla, ya, silakan. Kak mau nanya, debit itu apa ya, Kak? Oh, seperti ini. Nanti kita bakalan ke Excel, bakalan mengenal lagi gimana sih konsep debit sama konsep kredit. Nah, jadi debit dan kredit ini berfungsi untuk membedakan, kan ini ada namanya konsep balance ya di dalam akuntansi. Nah, debit dan kredit ini berfungsi untuk membuat sebuah keseimbangan gitu dalam saldo. Nah, jadi mungkin ada bertanya, kenapa sih harta di debit, kenapa nggak di kredit? Kenapa utang di kredit? Kenapa nggak di debit aja gitu? Nah, jadi setelah adanya percobaan, adanya ya dari akuntan-akuntan pendahulu gitu kan. Nah, jadi harta itu bagusnya di debit karena dia bakalan berfungsi optimal gitu di debit karena ada konsep balance kan. Juga utang seperti itu dan demikian. Nah, jadi perbedaan debit dan kredit ini lebih ke sini sih, lebih ke yang debit itu di kiri, yang kredit itu di kanan. Jadi nanti aku bakalan jelasin ya. Siapa tadi? Kayla, Kak. Kayla, nanti aku jelasin di Excel ya, Kayla. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi, JJ tadi mau nanya ya? Aku mau Iya, nanya, Kak. Ya, JJ silakan. Kan tadi dibilang kalau harta itu bertambahnya di debit ya. Kalau di dalam jurnal berarti angkanya itu ditambahnya di kolom debit ya, Kak? Kalau di dalam jurnal? Kan harta itu kan dibilangnya tadi bertambahnya di debit. Kalau di dalam jurnal berarti berapa nominalnya itu ditambahnya di kolom debit juga. Oke, aku bakalan jelasin ya. Jadi di jurnal itu dia misalnya gini, ada transaksi aku membeli peralatan gitu. Ya, jadi nggak semata-mata aku beli peralatan berarti peralatannya bertambah di debit gitu. Ya, mungkin bertambah di debit, namun ada kawannya gitu, ada partnernya. Dia nggak sendirian gitu dalam jurnal. Kalau misalnya konsep jurnal ya, di dalam jurnal itu dia nggak sendirian. Kalau misalnya ada peralatan di debit, akan ada konsekuensi yang di kredit gitu. Contohnya kasnya bertambah di kredit seperti itu. Jadi kalau hartanya di debit,
kan peralatan ini sama kas ini kan sama-sama harta ya. Jadi harta ini nggak semata-mata berdua gitu di debit, bahkan ada yang di kredit, jadi supaya seimbang gitu. Kalau misalnya masuk jurnal. Oke, ada lagi? Kakak, aku pengen nanya, boleh nggak? Oke, Joy, silakan. Aku apa-apa. aku masih bingung buat ngebedain kayak debit kredit, terus kayak penempatannya di mana. Soalnya masih kayak sering ketukar gitu kalau misalkan disuruh dikasih tugas. Oke. Naruh. Oke, aku juga akan jelasin ulang ya, Joy. Jadi aku juga jujur aja, aku dulu pas mempelajari ini cukup bingung juga, masih bingung gimana sih membedakan yang mana pertama di debit, yang mana di kredit. Nah, ingat aja Joy, ini kan ada 5 akun utama ya, ada 5 akun utama, jadi tutup yang 3 ini. Jadi yang ingat aja yang di ujung ini ada harta, ada beban. Nah, jadi harta sama beban. Oke, yang kedua ini bakalan bertambah di debit gitu. Mereka akan bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, nah kalau misalnya ditanya utang bertambah di mana? Oh, ingat, berarti di sini pendapatan dan beban. Ini harta dan beban gitu. Berarti kalau misalnya utang, berarti dia bukan bertambah di debit, berarti dia bertambah di kredit. Yang 3 ini ada si utang, si modal, dan pendapatan. Hitung-hitung latihan-latihan aja Joy supaya lebih ingat gitu. Karena aku juga latihan-latihan di sini bakalan aku tulis gini-gini, aku coret-coret tangan aku dulu. Jadi itu melatih mengingat gitu sih. Pokoknya aku ngasih saran gitu yang aku buat dulu. Pokoknya konsep yang kayak gini. Di sini ada harta, di sini ada beban. Berarti di sini yang 3 ini pertama di kredit. Latih aja. Oke? Oke, Kak. Thank you. Oke. Hazan ada mau nanya? Itu BTW ngingatinnya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Oh, sama aja. Pokoknya yang di jempol sama yang di kelingking itu harta sama beban. Yang pokoknya yang mereka yang ujung ini sih bertambah di debit gitu. Sama aja. Terima kasih. Oke. Nah ini nggak rumus formal. Aku cuma mau ngasih tahu gimana cara ngingatnya. Oke, mungkin kita latihan persamaan dasar akuntansi. Kita akan pindah ke Excel supaya lebih jelas. Tunggu aku stop share dulu. Oke, mungkin udah kelihatan ya teman-teman. Oke, di sini aku punya tabel gitu. Aku punya tabel dan juga ada aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Artinya si yang kuning ini bakalan sama dengan yang biru ditambah hijau gitu. Nah, aku mau jelasin dulu ya dari yang konsep debit dan kredit tadi. Jadi sebenarnya apa sih Kak debit, apa sih kredit gitu. Nah, jadi ini sebenarnya nggak penjelasan yang formal. Jadi gini, jadi yang di sebelah kiri ini kan aset, di sebelah kanan ini liabilitas sama ekuitas. Nah, yang kita tadi mengenal bahwa persamaan dasar akuntansi mereka ini bakalan sama. Yang ini, kalau misalnya mereka ditambahkan, sama dengan ini ditambahkan. Gitu. Jadi konsep debit kredit itu sebenarnya keseimbangan. Artinya yang di kiri, yang kuning ini sama dengan yang di kanan, si biru tambah hijau. Nah, jadi seperti itu. Debit kredit itu menyatakan sebuah keseimbangan antara si kiri dan si kanan, kiri dan kanan gitu. Oke, mungkin sampai situ aku mungkin bisa jelasinnya. Kalau sejarahnya ada sih namanya debere credere, itu dari Italia, tapi aku udah lupa gimana cara sejarahnya. Tapi coba di googling gitu lebih jauh sama teman-teman sekalian bisa. Oke. Nah, aku punya tabel. Nah, tabel ini ada aset, liabilitas sama ekuitas. Nah, setiap aset ini memiliki akun-akun sendiri, ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan penyusutan. Inilah yang paling umum gitu di dalam aset. Ada liabilitas sama ekuitas. Mereka juga mempunyai saldo awal masing-masing. Oke. Nah, kita masuk. Tunggu. Oke, ini aja. Kita masuk ke contoh transaksi. Nah, contoh transaksi ini digunakan ataupun dilakukan pada bulan Agustus tahun 2021 misalnya.
Nah, jadi kita langsung saja masuk ke transaksi yang pertama. Sorry. Mungkin teman-teman bisa aktif ya. Langsung aja on mic gitu kalau misalnya mau ngasih jawaban. Oke, tanggal 15 Agustus. Katanya itu dibeli perlengkapan secara kredit senilai 300.000. Oke, kalau misalnya dibilang seperti ini kan harus memenuhi konsep persamaan dasar akuntansi kan, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, jadi menurut teman-teman yang bertambah 300.000 itu apa? Perlengkapan sama utang. Oke, bagus banget. Makasih ya. Oke, 300.000. Nah, mungkin kita apa dulu ya? Coba kita hitung dulu. Ini sama nggak sih saldo normalnya? 5.500.000, 6.500.000, 9.500.000, 9.500.000 bareng ya. Nah, seperti ini mungkin masih sama, tapi mungkin kita kalkulasikan aja. Ini terus warna merah. Oke. Jadi aku juga mau bilang ya teman-teman, kalau misalnya ada tugas gitu dari guru membuat seperti ini ataupun membuat laporan akuntansi, itu kalau mau bagusnya pakai rumus seperti ini, jangan ditambahin langsung gitu. Pakai rumus supaya nanti kalau misalnya kalian ada kesalahan dalam melakukan akuntansi gitu, bisa langsung otomatis terganti. Karena sering juga sih kayak silap-silap gitu. Oke, nah mungkin ini masih sama jumlahnya. Mungkin bisa dihitung gitu. Tanggal berapa sih? Tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Membayar utang bulan lalu sebesar 500.000. Nah, ini gimana teman-teman? Kasnya berkurang. Utangnya berkurang. Oke, bagus banget. Nah, jadi kan ini utang nggak bisa dibayar dengan utang kan? Berarti harus dengan kas. Berarti mau nggak mau kita harus mengurangi kas. Oke, ini simbolnya minus ya. Terus utangnya juga bertambah. Berkurang dong ya. Berkurang. Oke, ini oke. Oke, kita kalkulasikan lagi. Nah, ini pakai rumus ya. Soalnya aku kayak dulu kan buat jurnal gitu, terus aku langsung tambahin, nggak pakai rumus seperti ini. Jadi kayak kalau misalnya ada yang salah, tuh bakalan ribet. Oke. Masuk ke tanggal 21 Agustus, penambahan investasi dari pemilik sebesar 700.000. Nah, ini bagaimana teman-teman? Modalnya bertambah. Oke, berarti ini kasnya bertambah. Modalnya bertambah. Karena investasi itu termasuk modal. Ini udah. Aku belum buat ini ya, sorry. Sip. Kita masuk ke tanggal 22 Agustus. Pembelian aktiva tetap secara tunai sebesar 2 juta. Oh, mungkin aku mau jelasin dulu ya perbedaan aktiva tetap dan aktiva lancar. Nah, ini aku bilang yang tadi. Jadi aktiva itu perujukan itu untuk membedakan si asetnya lancar atau tetap. Jadi aset lancar sama tetap. Aset lancar itu pokoknya aset-aset yang umurnya itu atau jangka pemakaian itu kurang dari 1 tahun. Jadi dia pemakaiannya itu cepat. Enggak. Itu perlengkapan yang aku bilang tadi. Jadi aset lancar itu pokoknya transaksinya itu pencairannya itu cepat. Contohnya kas. Karena hampir setiap transaksi itu pasti memerlukan kas gitu, menggunakan kas. Nah, jadi si piutang ini termasuk juga aset lancar, aktiva lancar. Perlengkapan juga termasuk aktiva lancar. Nah, namun peralatan itu termasuk aktiva tetap. Kenapa dibilang aktiva tetap? Karena peralatan itu perbedaan dari perlengkapan dan peralatan itu ada ya. Jadi mungkin ada yang bingung perbedaannya itu apa. Jadi perlengkapan itu pokoknya barang-barang yang usianya kurang dari 1 tahun. Pokoknya jangka waktunya cepat. Contohnya kalau misalnya dalam
apa sih bisnis catering gitu, mungkin yang jadi perlengkapannya itu gas memasaknya gitu, gas LPG-nya. Nah, kalau peralatan itu kompornya, blendernya, karena dia pemakaian waktunya itu lebih dari 1 tahun, masih panjang. Jadi yang peralatan ini termasuk aktiva tetap. Nah, Kak, penyusutan itu termasuk apa sih? Jadi penyusutan itu dia bersifat mengurangi si peralatan yang aku bilang tadi. Yang aku beli 5 juta itu, misalnya aku di Januari itu aku beli 5 juta, nah nanti di akhir itu 4 juta. Nah, jadi penyusutan itu 1 juta. Penyusutan itu termasuk mengurangkan si peralatan, berarti dia termasuk si aktiva tetap sih. Oke. Nah, nanti kalian bakalan lebih ngerti kalau misalkan menyusun buku besar, karena situ ada angka-angkanya gitu, ada nomor referensinya. Oke, lanjut ke pembelian aktiva tetap secara tunai sebesar 2 juta. Nah, ini gimana teman-teman? Perlengkapan tambah kasnya berkurang. Perlengkapan atau peralatan? Peralatannya berkurang. Oke, berarti ini berkurang ya. Nah, si ininya bertambah. Sip. Ini. Oke, ininya bertambah. Oke. Transaksi terakhir. Pembayaran pelanggan atas utangnya secara tunai sebesar Rp300.000. Nah, ini gimana? Ini siapa yang berutang? Kasnya bertambah. Kasnya bertambah, Utangnya berkurang. Benar, karena aku bolak-balikkan aja sih redaksi ininya, redaksi transaksinya atas utangnya. Jadi yang berutang itu si pelanggannya, berarti kita memiliki piutang ya. Oke, berarti di sini kasnya bertambah sebesar 300.000, di sini bakalan berkurang 300.000. Sorry. Oke, di sini berarti berkurang. Oke, mungkin kita bisa kalkulasikan. Wait. Ini kasnya bertambah. Sip. Sip. Oke. Ya, jadi berhubung ini sudah transaksi yang terakhir, maka kita bakalan cek apakah ini balance apa enggak. Nah, jadi di sini aku bakalan buat ini sih, seperti ini. Oke. Nah, di kiri 10 juta. Apakah di kanan juga 10 juta? Mungkin kita bisa cek yang di sebelah kanan. Oh, ternyata sama, berarti ternyata balance. Nah, jadi ini salah satu indikator kebenaran laporan kita, laporan persamaan dasar akuntansi kita. Nah, apakah ini sudah valid benar belum tentu, tapi kita tadi udah ngerjain bareng-bareng ya. Sepertinya nggak ada kesalahan karena teman-teman juga udah bisa menjawab. Jadi aku bisa bilang ini benar ya. Oke, jadi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, harta sama dengan utang tambah modal. Jadi disinilah balance itu terjadi di nominal 10 juta. Oke, ada pertanyaan? Kak, pengen nanya lagi boleh nggak? Boleh, ya Joy. Aku pengen nanya kenapa waktu kan yang ada tuh yang dia cuma bertambah tapi cuma berkurang di piutang. Jadi iya benar. Ya? Pas bertambah terus piutang berkurang. Dan itu kan nggak ada apa sih akun utang sama yang modal kan nggak diisi, tapi kenapa bisa tetap balance? Oke, aku mau menjawab ya. Yang aku bilang tadi, yang siapa sih tadi nanya tentang jurnal gitu kan? Nah, jadi bisa aja dalam aset itu terjadi terjadi seperti ini gitu.
Nah, jadi bukan berarti semata-mata aset itu ya di debit doang, nggak ada ya gitu, bertambahnya di debit doang gitu. Ada juga dia satu sisi dia bertambah di kredit. Nah, jadi bukan berarti kalau misalnya minus ini negatif ya. Jadi tengok aja transaksinya, pembelian activated gimana sih tanggal 22 ya? Tanggal 27. Pembayaran pelanggan atas utangnya secara tunai sebesar 300.000. Nah, jadi sesuai dengan kenyataan memang pelanggan kita melunasi piutang kita. Nah, berarti piutang kita berkurang. Berarti kas kita juga bertambah gitu. Jadi pengalihan dari si piutang ke kas. Jadi nggak selamanya terjadi di dua sisi gitu. Nggak selamanya terjadi di aset, liabilitas, ekuitas gitu. Bisa aja yang di dalam aset ini aja. Kalau misalnya terjadi seperti ini, membeli perlengkapan secara tunai gitu. Nah, jadi perlengkapannya nambah, kasnya berkurang, bisa aja kan di dalam aset gitu. Jadi sah-sah aja sih sesuai dengan yang diminta soal, sesuai dengan transaksinya gitu. Oke, apakah menjawab, Joy? Oke, Kak. Thank you. Siap. Oke, ada lagi pertanyaannya teman-teman sebelum kita lanjut ke slide? Kak, aku mau nanya, jadi bagian yang kredit sama yang debit itu yang mana ya, Kak? Oh, yang debit sama kredit. Nah, kalau misalnya debit dan kredit ini kayaknya nanti bakalan dipakai nanti di jurnal umum, di jurnal penyesuaian. Nah, jadi konsep jadi jurnal itu ada dua sisi antara si debit dan si kredit. Misalnya kita mungkin seperti ini ya, membeli perlengkapan secara tunai. Berarti perlengkapannya kan perlengkapannya bertambah di debit gitu. Bertambahnya di debit. Tunggu ya, aku mungkin buat di sini. Membeli perlengkapan secara tunai. Berarti perlengkapan ada dua kan secara tunai. Berarti ada perlengkapan dan juga ada kas yang terlibat dalam transaksi ini. Nah, sebesar 1 juta gitu. Nah, perlengkapan kita bertambah kan di sini. Ingat harta bertambah di mana? Di debit. Berarti ini konteksnya di debit ya. Oke. Nah, sedangkan kita membeli perlengkapan berarti kas kita berkurang karena secara tunai. Kas juga termasuk masih harta. Nah, kalau kas berkurang, berarti harta berkurang di mana? Di kredit dong, gitu kan. Jadi, ini 1 juta, ini juga 1 juta. Oke. Ingat aja ya teman-teman konsep harta, utang, modal, pendapatan, sama beban. Nah, jadi aset itu, harta itu meliputi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, penyusutan, dan sebagainya gitu. Kas berkurang karena kita membeli perlengkapan secara tunai, berarti dia berkurang di kredit. Nah, seperti itu. Oke? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Aku mau nanya, Kak. Ya, Dinda, silakan. Kalau pasifa itu apa ya, Kak? Pasifa. Oh, pasifa itu ini kawan apa sih? Kalau misalnya aktiva kan aset kan. Pasifa ini si liabilitas sama ekuitasnya. Oke, Stop Kak. ini. Ntar mungkin aku iya ya. Pasifa itu si ini. Si utang, si beban, si pendapatan gitu. Yang di sebelah kanan si pasifanya. Aktiva di sini, si pasifa di sini. Sip, ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mungkin masih bingung, aku bisa jelasinnya lagi. Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa balik ke slide ya. Mungkin kita bisa balik ke presentasi. Wait. Oke. Sip. That's a wrap. Ada pertanyaan? Lagi? Selain yang dari Excel, juga mungkin yang sebelum-sebelumnya mau nanya? Atau yang baru join, nggak apa-apa. Nanya. Oke, mungkin
nanti aja ya bertanyanya, ada lagi juga sih nanti. Oke, untuk membuang rasa bosan, mungkin kalian juga ada bosan. Kita main dulu. Jadi aku mau buat game Kahoot, boleh pakai device lain sepertinya HP pribadi, soalnya itu di layar, sedangkan kalian menjawabnya di device lain, atau enggak mau tab yang lain juga nggak apa-apa. Ya. Aku kasih kodenya dulu. Oke, ini PIN-nya 2207430. Jadi teman-teman boleh banget join, karena kita bakalan bahas beberapa soal ya yang mirip-mirip lah sama UTBK. 2207430. Oke. Ayo teman-teman, aku nungguin ya. Baru nyalain laptop, Kak. Oke, nggak apa, tungguin. Ada Meheji, ada wah Jaemin, jauh banget dari Korea ya. Ada Dila, hai Sonia, Mega. Kita di sini ada 100, jadi bisa banget untuk join semuanya. Aisyah, hai Laptopnya nge-lag. Oh, nggak apa. Kalau misalnya ada kendala banget, itu nggak apa-apa, nggak join, mungkin bisa lihat. Nanti kita bakalan bahas soalnya bareng-bareng di akhir. Hai Karin. Ini Jeno ini kan, apa sih? Artis Korea ya, jadi kakakku itu suka kali, aku nggak ngerti itu siapa. Jadi, hai ya Jeno, salam kenal. Hai juga, Kak. Oh iya. Dream, Kak. Ayo guys, join. Ya? Bisa kirim linknya di lewat chat. Oh, udah ya. Oke, Oh, itu ada masukin apanya aja, PIN-nya. Kahoot.it ya, teman-teman. Mungkin kita mulainya 16.15, jadi teman-teman yang mau join buru supaya kita mulai. Karena soal-soalnya itu yang seperti yang aku jelasin, terus aku nemuin seperti itu di soal-soal UTBK yang udah aku bahas, tapi seputar dasar akuntansi ya, karena di UTBK itu lebih seringnya langsung penjurnalan gitu, langsung jurnal penyesuaiannya seperti itu. Nah, mau sharing aja, jadi aku kan UTBK-nya tahun 2021 ya teman-teman. Jadi pas aku ngerjain soalnya, aku nggak nemuin satupun soal akuntansi. Nah mungkin teman-teman aku nemuin soal akuntansi, namun mereka nggak menemukan jurnal gitu. Mereka menemukan dasar-dasar akuntansi seperti ini. Jadi mungkin materi hari ini nggak untuk hari ini aja, mungkin bisa diulang-ulangi gitu, karena UTBK ini nggak tertebak, bisa aja semua soal kemungkinan bisa terjadi. Seperti itu. Oke, hai Putri, hai Radin, hai Niki. Wah, Mbak Hermione ini dari ini ya, dari Hogwarts. Hai Nio, hai Lukas. Lukas ini pun aku sanksi kayaknya artis juga nih. Artis Korea, Kak. Ya kan? Aku kira ini.
Siti. Jaehyun. Jangan ini dong, apa sih namanya? Kingdom apa sih? War apa sih? War fandom apa sih? Itulah. Januar. Iya, fan war. Oke, 1 menit lagi kita Banyak tunggu banget. teman-teman. Fansnya NCT. Gimana mau War, orang satu fandom semuanya, Kak. Iya kak, satu fandom NCT Nggak ada Zen. yang BTS Aku nggak ada. tim fandom terpisah. BTS nggak ada ya? Gak ada aku Infinite. Mutualan. Gas. Ayo sini siapa Kayaknya yang Infinite? cowok-cowoknya bingung sih. Ini apaan sih kata mereka. Oke, 1 menit lagi teman-teman, kita tungguin. Oke. Udah 16.15. Mungkin kita bisa start. Oke, dasar akuntansi marsiajar.id. Soalnya yang pertama, pengguna informasi yang mengandung laporan keuangan untuk memberi pinjaman. Itu siapa? Apakah pegadaian, debitor, pemerintah? Tiga, 2, 1. Tetot. Nah, jawaban yang benar itu kreditor ya, teman-teman. Oke, siapa nih? Ada Dewi, Orin, Hermione. Semangat ya, teman-teman yang mungkin masih salah, masih banyak soalnya lagi. Oke, kita lanjut yang ke soal yang kedua. Akun piutang selalu normal di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Apakah benar apa enggak? Ayo. 3, 2, 1. Sip. Ternyata benar. Oke. Benar banget, Kak. Harus lihat itu dulu. Harus kembali lagi ke Zoom-nya. Oh, kamu nggak 2 device ya? Iya, Kak. Oke. Kayaknya yang cepet itu si true or false-nya. Jadi kalau yang kuis kayaknya aku kasih 20-an detik gitu. Dia harus memiliki pandangan ke depan dan optimis akan usahanya. Oke, business entity going forward, optimism. Nah, ternyata jawabannya going concern ternyata, teman-teman. Oke, next. Siapa nih? Ternyata Hermione yang memimpin. Ayo Indi, semangat. Yang lain jangan ketinggalan. Jeno jangan ketinggalan. Salah semua nih. Nggak bisa, Kak. Kenapa nggak bisa? Keluar tadi, nggak bisa mau masukin kode lagi jadinya. Oh alah. Jadi nggak ikut main deh. Jadi lihat aja ya. Accrual basic. Apakah kita menggunakan accrual basic sekarang? Benar. Sorry ya, ternyata Kahoot ini cepet banget ya. Iya Kak, cepet banget. Aku nggak setting, lupa. Masuk kualitas informasi akuntansi kecuali. Manipulatif. Ternyata yang tidak termasuk dalam informasi akuntansi itu manipulatif. Nanti aku jelasin balik. Mungkin teman-teman ada yang baru join gitu kan, di awal masih ketinggalan, nanti aku akan jelasin lagi ya. Oke, next. Utang atau liabilitas termasuk dalam akun nominal dan bersaldo normal di debit kredit. False. Ternyata mayoritas masih membilang true. Nanti aku akan jelasin kenapa dia false. Oke, semangat. Yang lain juga jangan sampai ketinggalan. Masih ada
4 soal lagi. Nah, yang termasuk dalam tahap pencatatan itu apa nih dari antara keempat ini? Apakah laporan keuangan, neraca saldo, buku besar, jumlah penyesuaian? Nah, yang termasuk itu adalah buku besar. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, Harmony turun. Orin memimpin. Ayo teman-teman jangan ketinggalan. Mungkin teman-teman yang belum join, kita tonton aja ya. Nanti aku bakalan jelasin kok. Maksud akun real di antara yang di bawah ini apa? Yang kecuali, maksud aku. Yang termasuk dalam akun real itu kecuali beban. Oke. Ini soal yang kedua terakhir. Dibeli peralatan berupa mesin printer secara kredit sebesar 1 juta. Maka PDA yang sesuai adalah apa nih teman-teman? Dibeli mesin printer. Bedakan ya peralatan sama perlengkapan itu apa. Nah, jawabannya itu yang E, yang kotak. Oke, lanjut. Soal terakhir. Padi mengambil beberapa nominal uang untuk keperluan pribadi. Transaksi ini termasuk ke dalam akun apa? Yang aku udah jelasin tadi. Sip, ternyata jawabannya Prive. Oke, siapa nih yang menang? Yang ketiga Jamin. Yang kedua. Saya cuma benar 1. Gak apa-apa Udin. Nanti kita bakalan bahas kok. Oke. Oke, Adi selamat ya, Sa, Jamin. Sip. Mungkin kita akan bahas. Lanjut aja. View report. View report. Questions, oke. Sip, ini ya. Penggunaan informasi akuntansi yang menganalisis laporan keuangan untuk memberi pinjaman adalah, nah yang ini termasuk namanya si kreditor, karena debitor itu kita sendiri, perusahaan tersendiri, dia meminjam, bersifat meminjam uang gitu. Nah, kreditor itu memberi pinjaman, biasanya kreditor itu pihak bank umum gitu. Kalau pemerintah dia berfungsi untuk gimana ya? Dia berfungsi untuk misalnya kayak pegawai-pegawai pajak, pemerintah itu menyalurkan gitu sama pegawai-pegawai pajak kepada perusahaan-perusahaan untuk memvaluasi berapa sih pajak perusahaan ini. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya kayak kasus Gayus Tambunan. Nah, jadi dia itu ditugaskan pemerintah untuk itulah menilai pajak perusahaan. Nah, namun dia ya melakukan manipulasi, melakukan tidak sesuai dengan fakta gitu, makanya dia dipenjara. Nah, itulah peran pemerintah untuk mengontrol perpajakan gitu. Kalau kreditor yang tadi pegadaian itu lembaga keuangan bukan bank ya, jadi itu untuk masyarakat seperti kita, bukan untuk seperti perusahaan. Oke, sepertinya cukup jelas. Ada yang mau bertanya di soal yang pertama? Oke, mungkin jelas. Akun piutang memiliki saldo normal di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Benar apa salah? Nah, ternyata jawabannya benar. Karena piutang itu termasuk harta. Piutang itu termasuk aset. Ingat yang seperti ini, ada si harta di sini, ada beban di sini. Ada si aset, ada beban di sini. Nah, jadi piutang ini karena termasuk harta, berarti dia saldo normal itu sama dengan bertambah ya. Saldo normal di debit, bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, jadi jawabannya itu true, benar. Sip. Seorang pemilik usaha harus memiliki pandangan ke depan dan optimis akan usahanya, termasuk konsep akuntansi
Nah, ini going concern. Mungkin yang 18 ini mungkin terdistraksi ya. Aku tahu kok kalian sebenarnya jawabannya going concern. Jadi going forward. Nah, mungkin kita mau ke slide-nya dulu. Aku mau jelasin ulang. Si ini ya. Nah, going concern ini pokoknya perusahaan itu harus memiliki ekspektasi dan jangka panjang, maksudnya pemikiran di mana perusahaan itu harus berjalan dengan jangka panjang gitu. Mereka berekspektasi bahwa perusahaan ini ya harus memiliki laba, harus memiliki profit gitu. Pemilik usaha yang baik itu sebenarnya jangan negatif thinking dulu, jangan kayak wah pandemi seperti ini harus kayaknya gulung tikar deh, jangan seperti itu. Jadi mereka harus memiliki strategi-strategi tertentu supaya perusahaan mereka going concern, berjalan dengan jangka panjang. Kalau business entity itu seperti yang aku udah jelasin tadi, dia pembedaan kepemilikan aset antara pemilik dan usaha. Pokoknya si pemilik itu kas pribadi, si pemilik dengan kas si perusahaannya sendiri itu berbeda gitu. Laporannya berbeda, jadi jangan disatuin. Oke. Money measurement, penetapan satuan moneter. Sorry. Oke, mungkin bentar ya. Ada yang jawab optimism, ya itu kurang tepat karena yang tepat itu going concern. Oke, lanjut. Pada umumnya, pelaporan akuntansi saat ini menggunakan accrual basic. Nah, ini benar ya teman-teman, karena aku balik lagi ke slide. Matching konsep ini ada dua pengakuan pendapatan dan beban, si accrual sama si cash. Accrual itu pokoknya kalau saya mengakui pendapatan, dia mengakui pendapatan pada saat deal-nya, pada saat transaksi itu bahkan belum berupa uang pun dia udah mencatat itu gitu, mencatat transaksi tersebut. Kalau misalnya pengakuan pendapat bebannya itu seperti itu, seperti yang tadi kayak mesin blender itu kan memiliki penyusutan ya. Kalau aku makanya bakalan berbeda dari awal aku belinya, jadi disitulah terjadi penyusutan. Maksudnya itu salah satu contoh ya, salah satu contoh accrual basic, masih banyak contoh-contoh yang lain. Kalau cash basic itu pokoknya berorientasi sama uang. Pokoknya transaksi itu terjadi apabila adanya kas gitu, adanya aliran kas. Oke, masuk. Kita balik ke soal. Next, soal yang kelima. Di bawah ini termasuk kualitas informasi, kecuali manipulatif yang benar ya teman-teman, yang salah. Nah, ada relevan bilang 4 dapat diuji. Nah, yang ketiga ini benar jawabannya, ada yang tadi di slide. Nah, berbeda ya teman-teman, tolong bedakan manipulatif sama rekayasa. Rekayasa itu dalam akuntansi itu sebenarnya stigmanya bukan negatif dalam akuntansi. Rekayasa itu ya dari awalnya angka-angka mentah, transaksi mentah yang dari bond, dari struk, dari faktur, kita olah itu menjadi sebuah laporan keuangan yang jelas. Nah, itulah laporan keuangan itu berguna untuk keputusan-keputusan perusahaan. Sip. Berarti yang salah itu manipulatif. Oke. Utang atau liabilitas termasuk ke dalam akun nominal dan bersaldo normal di kredit. Nah, banyak mayoritas yang bilang true. Jadi aku kenapa bilang false ya? Mungkin ada yang bilang kayak, Kak, kan utang bertambah di kredit. Kenapa salah gitu? Benar, utang bertambah di kredit. Namun ada pernyataan bahwa termasuk ke dalam akun nominal. Nah, akun real itu utang itu termasuk dalam akun real, bukan akun nominal. Ingat, akun real itu yang 3 itu persamaan dasar akuntansi. Harta, utang, modal. Aset, liabilitas, ekuitas. Nah, jadi yang dibilang akun nominal itu si pendapatan dan juga beban. Kenapa dibilang akun nominal? Karena yang dua ini bakalan nggak akan dipakai untuk laporan keuangan berikutnya, untuk tahun berikutnya. Karena pendapatan dan beban ini bakalan dicari selisihnya. Kalau positif ditambahin ke modal, kalau negatif dikurangin ke modal. Nah, itu laba sama ruginya. Sip. Berarti ini salah karena satu pernyataan benar, satu pernyataan salah, jadi bernilai salah. Secara garis besar, siklus akuntansi dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang termasuk ke dalam pencatatan adalah, nah, mungkin kita langsung balik dulu ke slide. Siklus akuntansi yang ini, yang termasuk ke dalam pencatatan berupa bukti transaksi, jurnal, dan buku besar. Nah, kalau jurnal penyesuaian, jurnal penutup, menutup buku besar, neraca saldo setelah penutup, itu termasuk pemutisaran. Nah,
Kalau kertas kerja itu sebenarnya bersifat membantu kita, tapi nggak wajib juga dipakai gitu, nggak wajib juga untuk dicantumkan. Nah, kalau tahap pelaporan ada 4 laporan sebenarnya. Laporan keuangan atau financial statements, laporan laba rugi, income statements, laporan perubahan modal, owner's equity statements, dan laporan kas atau cash flows statements gitu. Nah, neraca itu nanti neraca terakhir, neraca yang terakhir ini, yang di bawah ini, yang di bawah banget ini. Tunggu. Nah, neraca yang di bawah ini nanti berisi si akun-akun real. Nah, akun-akun real nanti dibawa ke laporan keuangan di tahun berikutnya. Karena akun nominal itu udah ditutup di jurnal penutup. Karena mereka itu bisa dimasukin. Oke, berarti jawabannya buku besar, teman-teman. Akun di bawah ini yang termasuk ke dalam akun real, kecuali ada yang bilang peralatan, utang, no answer. Mungkin sekecepatan, sorry ya teman-teman, sorry, aku lupa setting waktunya. Jadi jawaban yang benar itu beban, karena kan yang akun real kecuali kan, berarti kecuali itu pendapatan dan beban. Kenapa peralatan termasuk akun real? Karena peralatan ini termasuk aset si aktiva tadi. Namun dia aktiva tetap, bukan aktiva lancar, tapi dia termasuk aset, termasuk aktiva gitu. Jadi aset dibagi 2, aset lancar, aset nominal, aset lancar, aset tetap gitu. Aset lancar itu pokoknya yang transaksinya cepat, kayak kas, ada piutang, ada perlengkapan gitu. Ada namanya aset atau aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini yang jangka waktunya lama, kayak peralatan, gedung, gitu, kendaraan. Nah, itu termasuk si aktiva tetap. Jadi jawabannya ini termasuk akun real kecuali, berarti beban, karena beban ini akun nominal. Dibeli peralatan berupa mesin printer secara kredit sebesar 1 juta, maka PD yang sesuai adalah berupa mesin printer secara kredit. Mesin printer itu ini kan barang-barang yang masa jangka waktunya itu lama, jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, jadi ini kita bisa klasifikasikan sebagai sebuah peralatan. Jadi dia termasuk akun peralatan. Kalau misalnya perlengkapan itu, kalau alat-alat kantor gitu kan, printer kan alat-alat kantor kan. Jadi mesin printer itu peralatan. Perlengkapan itu ada pensil, ada pulpen, ada kertas. Nah, itu termasuk perlengkapan karena masa berlakunya kurang dari 1 tahun, jangka waktunya cepat gitu. Jadi nggak termasuk dengan perlengkapan. Oke, berarti yang biru sama yang coklat ini kita eliminasi. Jadi tinggal si merah sama si hijau. Nah, ternyata dia dibeli secara kredit sebesar 1 juta. Nah, berarti apa sih transaksi yang tepat itu, jurnal yang tepat itu si yang hijau, kotak, peralatan bertambah 1 juta, utang juga bertambah 1 juta. Karena dia dibeli secara kredit, mesin printer dibeli secara kredit, berarti secara kredit dan juga mesin printer ini peralatan gitu. Oke. Nah, yang soal yang terakhir, Pak Adi mengambil beberapa nominal uang untuk keperluan pribadi. Transaksi ini termasuk ke dalam akun. Nah, ini termasuk akun private atau prefer. Dia bersifat, dia bertambah dia bertambah di debit. Gitu. Jadi si prefer ini bertambah di debit karena dia mengurangi kas. Jadi bentar ya, kita pindah ke Excel. Nah, misalnya Pak Budi mengambil kas dari perusahaannya sebesar 300.000 gitu. Ada akun private sama akun kas karena dia mengambil kas kan. Nah, dia bersifatnya bertambah di debit karena dia mengambil uang kan gitu. Juga kas dia karena berkurang jadi berkurang di kredit sebesar 300.000. Ini juga 300.000. Nah, seperti itu. Jadi private itu dia akun yang mengambil, pemiliknya itu mengambil beberapa nominal kas dari kas perusahaannya gitu. Nah, itu yang termasuk private atau prefer. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan sebelum kita tutup. Boleh? Pertanyaan terakhir. Atau udah jelas? Halo? Sudah, Jelas, Kak. Kak. Jelas, oke. Sudah jelas, Kak. Terima kasih konfirmasinya.
Baiklah, aku cukup sampai sini aja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menyempatkan dirinya di sore-sore ini. Mungkin kalian baru pulang sekolah ataupun bentar lagi mau melakukan kegiatan tertentu, mau ngerjain PR gitu. Aku mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang aku kasih ini bermanfaat. Siapa sih yang mau nanya? Ada? Adi?